Lasem yang dikenal dengan sebutan Kampus Biru terletak di Jalan Sunan Bonang nomor 1 Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Memiliki visi terwujudnya insan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Lasem, Kabupaten Rembang. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor peserta 2015030229698. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Lasem. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih capek? Masih. Tadi habis main basket ya? Capek. Nah, kalau masih capek coba sekarang berdiri semua, berdiri dulu. Tangannya bisa digerak-gerakkan ke atas, ke bawah, ke atas lagi 3 kali, ke bawah lagi, ke samping kanan, ke samping kiri. Nah, silakan bisa duduk kembali. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ada yang tidak masuk? Nil. Alhamdulillah. Mengawali pembelajaran kita, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang beragama Islam silakan bisa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang angka penting dan notasi ilmiah. Sedangkan pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang 7 besaran pokok. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja 7 besaran pokok itu? Luar biasa, masih ingat ya? Apa satuan dari ke-7 besaran? Misalkan panjang, arus, belajar, waktu, panjang, masa. Nah, sekarang dimensinya masih ingat apa tidak? Masa dimensinya? Dimensi waktu, kuat arus, suhu, kosong. Aku membacanya adalah theta. Ya, betul. Theta, bukan D, bukan kosong ya. Untuk mengetes kemampuan awal kalian, coba kita akan melaksanakan pretest. Nah, silahkan dibuka HP-nya, kirim link di situ, silahkan dimainkan di grup kelas. Kalian bisa main game wall ya. Ya, betul berapa? Betul 0. Terus berapa lagi? 2. Betul 3. Betul berapa? Semua. Ada yang betul semua siapa? Tidak ada yang betul semua. Nah, sekarang coba perhatikan kembali lagi ke papan tulis ya. Nah, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Dan kegagalan hanya terjadi bila
tanpa menyerah. Jadi tidak ada yang sulit ya. Semua bisa kita kerjakan, bisa kita pelajari ya. Ini kabar dari paham ya? Bersemangat ya untuk bisa ya? Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan atau membaca massa elektron yang sangat kecil? Massa elektron itu nilainya adalah 0,000 sebanyak 30, baru belakangnya 91 kilogram. Itu cara membacanya bagaimana ini? Nah ini loh, massa elektron ini 0,0000 yang banyak sekali sampai 91 kilogram. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menuliskan massa planet Jupiter yang terlalu besar, yang sangat besar sekali? 1898, nolnya ini ada 24 kilogram. Itu membacanya berapa ya? Ada yang bisa? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Bingung? Sekarang kalian bisa berkelompok sesuai kelompoknya. Yuk. Kelompok 1 silakan berdiri sesuai kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 2 ke belakangnya lagi. Kelompok 3 belakangnya. Ini yang depan kelompok 4. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah dengan model pembelajaran ini terpilih, peserta didik dapat 1. Memanipulasi pengukuran penyerapan pada kalor dengan benar. Yang kedua, mengelola kerjasama di dalam kelompok pada pelaksanaan kegiatan praktikum dengan benar. Yang ketiga, menganalisis permasalahan perhitungan besar penyerapan kalor dengan tepat. Yang diharapkan dari pembelajaran ini, nanti kalian bisa menanamkan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat memahami keunikan fenomena alam sebagai wujud kebesaran Tuhan, sehingga peserta didik ini tidak memiliki rasa sombong. Yang kedua, kalian bisa kreatif, bisa membuat kesimpulan belajar dalam Canva. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menggunakan Canva untuk membuat kesimpulan pembelajaran. Yang ketiga, kalian bisa mandiri, yaitu melaksanakan praktikum, menganalisis hasil praktikum, dan juga bisa melakukan presentasi. Jadi nanti kita presentasi di depan. Yang keempat, ada gotong royong. Jadi kalian bisa menciptakan kerjasama, menjalin kerjasama di dalam pelaksanaan praktikum. Harus bisa kerjasama dengan kelompoknya. Yang kelima, kalian mampu berpikir kritis, memahami teori dan persamaan yang ada di dalam fisika. Ya. Setiap kelompok silakan bisa perwakilan 1 untuk ke belakang mengambil alat praktikum dan LKPD. Silakan bisa ngambil cara pengisian LKPD. Bu Yuni jelaskan. Bagian depan ini nanti kalian isi nama masing-masing. Ya. Terus halaman kedua, di baliknya kamu tulis kelompokmu, anggota kelompokmu, misalkan kelompok 1 anggotanya siapa saja, ditulis ya. Kalian melakukan 3 kali percobaan. Halaman yang terakhir, di situ ada pertanyaan dalam analisis dari hasil data praktikum yang sampai 3 itu ya. Nah, sedangkan kesimpulan itu untuk membantu kalian, pertanyaan itu untuk membantu kalian. Itu di kesimpulan harus kalian isi juga, paham ya? Nah, jadi kalian isi data yang ada kolom-kolom itu kalian isi semua, terus pertanyaan kalian jawab, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kegiatan ini nanti diharapkan kalian bisa menerapkan penggunaan angka penting
dan notasi ilmiah dalam pengolahan data. Pengukuran penyerapan kalor. Jadi di dalam pengukuran penyerapan kalor ini, hasilnya nanti kalian bisa menuliskan data percobaan dengan menggunakan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Bisa dipahami? Jadi, perhatikan dan pahami video ini. Dalam ilmu sains, kita sering menjumpai benda dengan ukuran yang sangat kecil atau benda yang sangat besar. Misalnya, massa elektron yang bisa kita lihat dengan mikroskop elektron kira-kira sekecil ini, dan massa planet Jupiter kira-kira sebesar ini. Bagaimana ya cara membaca massa elektron dan massa planet Jupiter tersebut? Cukup sulit, bukan? Ternyata, untuk memudahkan kita dalam membacanya, kita dapat menggunakan notasi ilmiah. Ilmiah adalah cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Notasi ilmiah disebut juga bentuk baku atau notasi eksponensial. Notasi ilmiah mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mempermudah dalam penulisan angka penting hasil pengukuran. Kedua, mempermudah dalam hitungan aljabar. Dan yang ketiga, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang tidak diragukan nilainya, dapat dilihat atau dibaca pada alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang masih diragukan nilainya, tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Sebelumnya kita bahas aturan pembulatan angka penting. Pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika ganjil, maka dibulatkan ke atas, dan jika genap, maka dibulatkan ke bawah. Teman-teman, dalam operasi hitung juga ada aturan angka penting. Pertama, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Operasi perkalian dan pembagian, hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan atau dibagi. Dari video tadi, ada beberapa masalah yang harus kalian jawab ya. Jadi dalam merumuskan masalah ini ada yang pertama, bagaimana cara penulisan angka penting dan notasi ilmiah pada hasil jumlah kalor yang diserap. Yang kedua, bagaimanakah cara kerja kalorimeter sederhana. Yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara massa air dengan jumlah kalor yang diserap. Yang keempat, bagaimanakah penerapan angka penting dan notasi ilmiah pada hasil pengukuran penyerapan kalor. Kalian bisa melakukan praktikum pengukuran penyerapan kalor. Nah, sekarang tujuan dari praktikum ini adalah kalian dapat mengukur penyerapan padat kalor. Besar kalor yang diserap itu berapa? Kalian hitung. Nah, sedangkan penghitungannya nanti kalian akan menggunakan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Sebelum melakukan praktikum silahkan dicek alatnya sudah sesuai di dalam daftar apa belum. Silakan bisa dicek. Ada enggak? Sudah lengkap. Rasa ini loh, rasa ini namanya lakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di
membangun kerjasama di kelompok. Jadi di dalam kelompok harus ada kerjasama, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri. Kalian amati fenomena yang terjadi pada saat praktikum. Oke. Misalkan bisa langsung praktikum sesuai dengan petunjuk kalian, baca cara kerjanya. Di situ ada cara untuk menyusun alat di halaman 3. Silakan dibaca. Disusun alatnya sesuai petunjuk dalam LKPD. Mas bener kok. Mas bener iki ya. Iki lho, gawe iki lho. Iki iku. Ditaruh di sini bisa. Misalnya ini lagi. Suhu awal sama-sama 30. Iya. Di mana, Vin? Iku bener iki. Waktunya diperhatikan, Zah. Waktunya 3 menit dan 6 menit. Pada saat 3 menit itu suhunya berapa? Terus ditambah 3 menit lagi kan 6 menit. Suhunya berapa? Jadi dalam 1 kali praktikum kamu sudah mendapatkan 2 data. Nah, terus yang mana sudah? Ini mau. Oh, mau 6 menit. Jadi terus sampai 6 menit nanti suhunya berapa? Ini ambil lah, enggak apa-apa. Kayak rapi kok. Amin gitu. Itu benar kayak diganti. Hasilnya ditulis dengan menggunakan aturan angka penting. Analisis cara kerja kalorimeter. Silakan kalian analisis. Yang ketiga, hubungan antara massa air dengan kalor yang diserap. Kalian analisis. Ada yang mencari data, ada yang analisis, ada yang menghitung. Iya. Ini ku piro? Jadi tenang. Sudah? Sebentar ya. Kenapa?
apa? Yang ini loh. Ini. Jumlah kalor yang diserap Q sama dengan M kali C kali delta T. Perhatikan yang di papan tulis. Nilai C-nya adalah 4.200 Joule per Iya. Q-nya berapa, C-nya berapa? Kalau sudah mendapatkan data sudah dimasukkan, sudah diperhitungkan hasilnya, ya silakan kalian analisis dengan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 4. Jika sudah, silakan kalian bisa menarik kesimpulan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dirumuskan. Di situ pertanyaannya di paling bawah itu ada ya. Silakan itu dijawab dan lengkapi jawaban pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau sudah selesai, ya, nanti kalian bisa mengkomunikasikan dengan mempresentasikan hasil praktikum di depan. Yang dipresentasikan itu pertanyaan-pertanyaan yang kamu jawab itu presentasikan di depan. Ya. Paham? Di momen ini lo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air 100 ml dengan massa 96 mililiter dengan massa 96,3 dengan waktu pemanasan 3 menit, suhu awalnya 30 dan suhu akhirnya adalah 4,6. Tanya dua pertanyaan. Ya, Baik, Kak. oke, Kak. Ada Mbak Eka. Bagaimana pengaruh kenaikan suhu jika emisi kalor yang diterima semakin sedikit? Bagaimana pengaruh kenaikan suhu jika kalor yang diterima itu lebih sedikit? Semakin banyak gula zat, maka jumlah kalor yang diterima juga semakin besar dan itu tidak akan berbanding lurus begitu. Tangan buat. Jadi maksudnya seperti ini Kak. Jumlah kalor Q itu sebanding dengan massa dan delta T. Jadi berbanding lurus. Ada yang ditanyakan, ada dua pertanyaan. Bagaimana penerapan angka penting fermentasi ilmiah pada hasil pengukuran yang telah dilakukan kelompok? Oke, bagus. Bagaimana penerapan angka penting dengan hasil pengukuran yang sudah dilakukan? Angka penting dan hasil pada hasil pengukuran penyerapan kalor itu digunakan untuk memudahkan penulisan hasil pengukuran dan melakukan kesalahan penulisan angka hasil pengukuran. Misalnya waktu menimbang 200 ml air, massa air itu kan 10,2 dipanaskan selama 2 menit. Suhu awalnya itu 2,2, suhu airnya 2,8, itu hasilnya berjumlah 0,6. Jadi jumlah kalori tersebut itu 14,1. Terima kasih. Oke, pertanyaannya silakan. Bagaimana jika air yang dipanaskan itu semakin banyak, suhunya itu gimana? Suhunya. Iya. Kayak tadi pertandingan antara massa air dengan jumlah kalor itu kan berbanding lurus. Jadi semakin banyak jumlah zat tersebut, maka akan semakin besar jumlah kalor yang diterima. Berarti semakin banyak airnya, Kalornya itu semakin bertambah. Kalornya semakin banyak, suhunya semakin tinggi. Jadi banyaknya kalori itu dipengaruhi oleh massa dan perubahan suhu. Jadi misalkan kalau kalian mau mencari delta T-nya itu berarti berbanding terbalik dengan suhunya. Delta T sama dengan T dibagi M kali C. Ya. Delta T-nya. Delta T itu sebanding dengan Q tetapi berbanding terbalik dengan apa tadi? Massa. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang diragukan. Sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Jadi setiap alat ukur itu memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Yang kedua, dalam penjumlahan dan pengurangan itu penggunaan angka penting hasilnya hanya boleh terdiri dari satu angka taksiran. Yang terakhir, dalam perkalian dan pembagian hasil pengoperasiannya itu hanya terdiri dari jumlah angka penting yang terkecil, yang paling sedikit ya. Nah ini contohnya. Silakan coba setelah kalian mempelajari materi angka penting dan notasi ilmiah sudah melakukan pengukuran, silakan dicoba lagi dari kuis yang tadi. Kita kerjakan lagi apakah mengalami peningkatan atau sama saja. Silakan dicoba ya. Bodolnya dikerjakan lagi, nanti papan peringkatnya dikasih angka 2, disimpan nama dan alamat. Oke, silakan bisa dikerjakan. Nanti disimpan lagi dengan nama tapi dikasih angka 2. Gue namanya Kevin. Berapa betul berapa? Oke, betul semua. Betul berapa kita? Kira mengalami peningkatan apa sama saja? Peningkatan ya. Nah, sekarang sudah selesai belum? Sudah? Sudah. Coba perhatikan. Kesimpulan dari pembelajaran ini tadi, kita baca semua angka bukan angka 0 adalah angka yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Terus yang ketiga, iya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 dengan tanda desimal untuk bukan merupakan angka penting. Yang kedua, notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan ilmiah dalam bentuk bilangan 10 huruf faktorial. Oke, atau notasi eksponensial. Prinsip kerja kalorimeter sederhana. Tadi jawabannya ada yang sudah betul, ada yang masih kurang sempurna. Adalah mengukur ya, mengukur perubahan suhu dalam sistem tertutup ya. Sedangkan hubungan antara massa, perubahan suhu dan kalor jenis itu adalah apa? Nah, iya, itu adalah sebanding sama dengan M kali C kali delta T. Itu apa Ki? Banyaknya kalor yang diserap. M adalah massa, T adalah kalor jenis, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Iya, perubahan suhu. Nah, jangan lupa tugas kalian adalah materi yang sudah kalian pelajari hari ini, kalian buat peta konsep di dalam Canva. Paham? Paham? Iya. Tugasnya apa, Cak? Kira-kira yang kamu rasakan apa, Cak, pembelajaran dari ini? Yang kalian dapat dari ini? Bisa tahu, bisa melakukan praktikum apa lagi? Manfaatnya apa kira-kira? Oke, kalian bisa tahu, bisa mengenal alat-alat yang ada di. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, semoga bermanfaat. Sebelum kalian keluar dari tempat ini, silakan dirapikan